Bismillah, untuk pertemuan keempat ini kita lanjutkan masih bahasan bab pertama hidrokarbon. Pada pertemuan keempat kita lanjutkan tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon dan reaksi-reaksi hidrokarbon ya. Yang pertama, saya jelaskan dulu tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama, senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena ataupun alkuna, dia bersifat non-polar. Artinya tidak larut dalam air ya. Yang kedua, titik didih atau titik lelehnya bertambah seiring dengan bertambahnya massa molekul relatif atau MR. Contohnya nih, titik didihnya si C4H10 lebih tinggi dibanding C2H6. Kenapa? Karena C4H10 molekulnya lebih besar, MR-nya 58. C2H6 molekulnya lebih kecil, MR-nya 30. Jadi yang MR-nya lebih besar punya titik didih lebih tinggi. Nah, nanti gimana nih pada alkana dengan MR-nya sama? Tapi ntar strukturnya beda. Maka titik didih senyawa karbon yang rantai lurus ya, yang rantainya lurus ini lebih tinggi dari senyawa karbon yang bercabang ya. Yang rantai lurus lebih tinggi titik didih atau lelehnya daripada yang bercabang. Contohnya N-butana sama isobutana. Ini C-nya sama-sama 4 ya, C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 10. Cuma bedanya ini lurus 4, ini kayak huruf T, satunya cabang ya. Tapi sama-sama C4H10, beda strukturnya. Tapi titik didih yang lurus lebih tinggi, minus 0,5, kan lebih tinggi dibanding minus 10 derajat ya. Jadi yang rantai lurus lebih tinggi dari rantai bercabang. Nah, sifat ketiga kereaktifan. Nanti alkuna lebih reaktif dibanding alkena, alkena lebih reaktif dibanding alkana. Reaktif itu lebih mudah bereaksi ya. Kestabilan, alkana lebih stabil dibanding alkena, alkena lebih stabil dibanding alkuna. Keasaman, senyawa alkuna lebih asam dibanding alkena, alkena lebih asam dibanding alkana. Nah, ini sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Sekarang kita lanjut ke reaksi-reaksi hidrokarbon ya. Ke reaksi-reaksinya. Nih. Yang pertama ada reaksi pembakaran atau nama lainnya biasa disebut reaksi oksidasi. Ya. Nanti pembakaran ada dua, ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna cirinya ini, jika ada hidrokarbon baik alkana, alkena atau alkuna direaksikan dengan gas oksigen berlebih, hasilnya CO2 plus H2O. Tapi kalau yang tidak sempurna, jika ada hidrokarbon baik alkana, alkena atau alkuna direaksikan dengan gas O2 yang kurang jumlahnya, maka akan menghasilkan gas CO, karbon monoksida. Nah, ini berbahaya nih. Plus karbon dalam bentuk solid atau padatan dan H2O. Nah, contohnya nih, misal ya, pada yang pembakaran sempurna. Contohnya saya contohin alkena, misalnya C3, H-nya 6, CnH2n ya, plus O2. Saya jarakin dikit. Plus O2. Dibakar berarti plus O2. Hasilnya selalu CO2 plus H2O nih, pembakaran sempurna ya. Tinggal kamu setarakan aja. Terserah ini mau alkana, alkena, alkuna, yang penting nanti harus disetarakan ya. Jumlah atom C di kiri 3, di kanan baru 1. Supaya 3 koefisiennya kita kali 3. H di kiri 6, di kanan baru 2. Supaya 6 koefisien H-nya kita kali 3 ya. Terus terakhir O di kiri 2, O di kanan 3 kali 2 6, ditambah 3 kali 1 3, 3 ditambah 6 9, berarti ini supaya 9, maka kita kali depannya 9/2. 9/2 kali 2 kan 9. Nah, itu yang pembakaran sempurna. Sekarang pembakaran yang
tidak sempurna. Misal contohnya C2H6 nih alkana ya, plus O2 yang jumlahnya kurang. Nanti hasilnya CO plus C plus H2O. Nah, kita setarakan nih. C di kiri 2 ya, C di kanan udah 2. H di kiri 6. Di sini baru 2 supaya 6 kali 3 ya. Sekarang O-nya nih 2 nih. 2 ditambah 2 di kiri, di kanannya 1 ditambah 3 4 ya. Ini supaya 4 kali 2 depannya. Ya. Terus lanjut ke reaksi yang kedua, reaksi substitusi, artinya reaksi penggantian. Jadi nanti ada gugus atau atom yang diganti, satu aja tukeran. Misal ini contohnya yang pertama CH4 plus Cl2. Nah, nanti hasilnya jadi ini. Coba kita jabarin dulu ya. CH4 kan kalau dijabarin C tangannya H-nya ada 4 gini ya. Nah, terus Cl2 berarti Cl strip Cl menjadi, nah nanti salah satu aja tukerin. Misalnya H ini tukeran sama Cl ini. Nah, dituker aja nih posisinya. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Jadinya C, ini C, H-nya 3 ya. Jadi CH3. Nah, H ini kan tukeran sama Cl ini. Jadi CH3 Cl plus H tukeran ke sini jadi HCl. Tuh ya. Misal contoh reaksi substitusi yang kedua. Misalnya ada CH3 strip CH2 CH3 direaksikan dengan Cl2. Nah, nanti hasilnya ada 2 nih kemungkinannya ya. Jadi kan nih Cl nya bisa tukeran sama H yang di sini atau bisa tukeran H yang di sini, terserah, bisa yang di ujung bisa yang di tengah ya. Kalau nanti dia tukeran sama H yang di tengah, berarti ntar hasilnya CH3 CH. Nah, H-nya kurangin 1 kan tukeran sama Cl ini. CHCl plus bukan plus apa? Strip. Saya ulang lagi ya. CHCl strip CH3 plus HCl ya. H yang di sini 1 sama Cl yang di sini 1 jadi plus HCl ya. Nah, kalau H-nya tukerannya sama yang di pinggir, jadi hasilnya nanti CH3 strip CH2 strip CH2Cl. Nah, nih Cl ini tukerin sama H1 di sini. H1 sini jadi sama Cl yang sisanya di sini. Nah, jadi strip HCl kan Cl-nya ada 2. 1 tukeran sama sini, satunya tetap berikatan sama H yang ini. Itu reaksi substitusi. Sekarang reaksi ketiga, reaksi cracking atau perengkahan, atau bahasa gampangnya kayak dipotong gitu ya. Jadi nanti ada hidrokarbon. Nanti ketika dia di reaksi cracking atau perengkahan, dia jadi alkana dan alkena dengan jumlah atom C yang sama. Jadi kayak dibelah 2 gitu. Misalnya contohnya di sini C14H30. Nah, jumlah C yang sama kita belah 2 nih. C-nya 14 dibelah 2 jadi kan C7 plus C7. Nah, C7 plus C7. Nah, H-nya gimana? Ya udah, kalau alkana kan CnH2n plus 2. Kalau C-nya 7 berarti H-nya 16. Kalau alkena kan CnH2n. Kalau C-nya 7, H-nya 14. 14 tambah 16 30. Sama ya hasilnya. Nah, kita lanjut ke reaksi selanjutnya, masih ada 2 lagi ya.